Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, salam sukacita bagi kita. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar renungan, kita akan awali di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau sumber keselamatan kami. Atas kehidupan dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di hari ini, kami boleh menerima hari baru ini dalam kesehatan dan dalam pengharapan yang hanya di dalam nama Tuhan. Kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini. Berkati kami dan berkati firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pelayanannya, Yesus kita kenal memiliki kedekatan kepada semua orang. Dalam pelayanannya, Yesus banyak melakukan mukjizat dan juga penyembuhan. Hari ini renungan kita berbicara tentang perbuatan Yesus, tentang kasih Yesus kepada seorang yang kerasukan setan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika Yesus melihat seorang yang kerasukan setan itu, maka Yesus mengasihani dia. Itu sebabnya tergeraklah hati Yesus untuk menyembuhkan dia dan memindahkan setan yang ada dalam tubuh orang itu kepada binatang-binatang yang ada bersama dia saat itu. Kemudian orang itu sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, setelah orang itu dibebaskan dari setan, dia kemudian berencana untuk mengikuti Yesus, untuk ikut bersama dengan Yesus. Namun Yesus tidak memperkenankan dia untuk mengikuti dia. Sebaliknya Yesus berkata, "Pergilah, sampaikanlah kepada orang-orang sekampungmu tentang apa yang Tuhan lakukan atas kehidupanmu, tentang kasih yang dilakukan Yesus atas dia yang membebaskan dia daripada belenggu setan itu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, perjalanan kehidupan, penyembuhan atas siksaan setan adalah menjadi saksi bagi banyak orang untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan semua orang. Hari ini kita mau belajar atas kehidupan mereka yang disembuhkan oleh Tuhan. Kita mau belajar atas kasih Tuhan yang Dia tunjukkan kepada semua orang, atas perjalanan kehidupan kita yang mana dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan kita adalah cerita, adalah sejarah, adalah kesaksian bagaimana Allah menolong kita dalam hari-hari, dalam waktu, dalam kesulitan, dalam kelimpahan, dalam kemudahan, dalam kekurangan, dan dalam banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan ini, kita mau dipanggil melalui renungan ini. Mari saling menguatkan bersama dengan orang lain melalui kesaksian kita bagaimana Allah menolong kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari-hari yang telah kita lalui, kesulitan yang kita alami, kemudahan yang kita boleh terima, kelimpahan yang kita boleh alami dalam kehidupan kita, kekurangan, duka,
suka bergantian kita boleh alami dalam kehidupan kita. Dalam semuanya itu Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan mengajari kita untuk tetap rendah hati dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan itu adalah kesaksian kita kepada semua orang bagaimana Allah menolong, memberkati, menguatkan, menopang kita dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti Yesus menugaskan seorang yang dia sembuhkan itu, memberitakan kepada semua orang tentang bagaimana Allah menolong dia, maka demikian juga di tengah-tengah kehidupan kita. Jadilah menjadi orang yang bersaksi atas kebaikan Tuhan kepada mereka yang lemah. Jadilah menjadi orang yang mampu menguatkan orang lain dalam setiap kerapuhannya. Jadilah menjadi orang yang memberi pertolongan kepada orang lain dalam setiap kekurangannya. Jadilah menjadi orang yang memberi kekuatan kepada orang lain dalam setiap dukanya. Karena itulah kesaksian yang sebenarnya ketika kehidupan kita, ketika berkat yang kita boleh terima dalam kehidupan ini, kita salurkan kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perjalanan kehidupan kita adalah saksi bagaimana Allah bekerja, bagaimana Allah menolong, bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu, kasih Tuhan itu, mari kita bagikan juga kepada semua orang di dalam rumah kita, di tempat kita berada, di tempat kita bekerja, dimanapun juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terberkatilah kita yang mau menjadi saluran berkat bagi semua orang. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang senantiasa memperbaharui kehidupan kami melalui firman Tuhan yang tiada henti-hentinya mengajari, menasehati, dan mengubah kehidupan kami untuk lebih sempurna dan lebih baik lagi. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membantu kami untuk menjadikan hidup kami yang terberkati ini juga menjadi saluran berkat bagi semua orang. Apa yang kami alami adalah kesaksian kami bagaimana Allah menolong, memberkati, dan memelihara kehidupan kami. Karena itu pakai kami Tuhan menjadi teman sekerja-Mu untuk menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan kebaikan-Mu, menunjukkan pertolongan-Mu kepada semua orang. Hari ini kami sampaikan hidup kami dan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan anugerahi kami dengan keselamatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.